Oke, selamat malam, Dok Rita. Selamat malam, Dok. Gimana hari Mm, ini? Semoga sehat-sehat ya. Iya, amin. Sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat ya, Dok. Iya, Dokter juga kita sehat. iya, amin. Oke, dan teman-teman sobat klik dokter juga yang nonton di sini semua sehat semua ya. Oke, Dok. Kita kan hari ini mau bahas nih seputar makanan nih, mitos dan fakta makanan penyebab kanker kolon. Nah, pasti pembahasannya kan menarik banget karena banyak banget nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang penyebab kanker ini. Nah, mau ngingetin lagi nanti sobat klik dokter boleh tanya langsung ke Dok Rita ya dengan tulis pertanyaannya di kolom komen di bawah ini dan akan ada voucher belanja sehat yang akan dipilih untuk 5 penanya terbaik ya. Jadi ini vouchernya langsung akan dipilih untuk pertanyaannya yang terbaik. Dan juga ada hadiah 5 voucher konsultasi dengan dokter Rita nih senilai 50.000 untuk sobat klik dokter yang paling cepat menuliskan kata-kata klaim voucher konsultasi. Ya, sekali lagi akan ada 5 voucher konsultasi online dengan dokter Rita senilai 50.000 di apps-nya Klik Dokter yang untuk yang paling cepat menuliskan klaim voucher konsultasi di kolom komen di bawah ini. Oke. Ya, Dok, sambil nunggu pertanyaan yang masuk dari sobat Klik Dokter, kita langsung aja ya. Pengen banget Iya. aku juga tahu nih makanan-makanan makanan dan minuman yang bisa meningkatkan resiko kanker ya. Nah, yang pertama nih yang tahu banget nih makan sate, Dok. Nah, makan sate itu bikin kanker apa enggak sih? Itu yang item-itemnya yang gosong-gosong gitu. Nah, bener nggak sih, Dok? Hmm, Coba deh dijelaskan kepada kita. iya, oke. Makasih, Dok, Kaos Ya. pertanyaannya. Jadi, emang bener sih ya, Dok. Kalau sate itu kan enak ya, maksudnya. Dan Mm-mm. kayaknya semua orang juga kalau ngomongin sate, yang kepikir apa tuh? Sate kambing ya, enak banget tuh sate kambing ya, kayak gitu. Bener, Dok. Kayak sate Pakai kambing sambal lebih banyak kecap gitu. penggemarnya daripada sate ayam gitu ya, atau sate padang gitu ya, itu enak banget Mm-mm. gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kan orang kan pasti sering, makan sate ntar nggak boleh makan sate ntar kanker. Loh, kalau gitu kasihan dong yang jualan sate gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. Ya. jadi sebenarnya makan sate itu yang bikin bahaya itu memang betul dok, Kal. Jadi yang gosong-gosongnya itu. Jadi yang Oke. namanya daging daging terutama daging merah ya kan biasanya kan ini kan adanya sate kambing ya banyak yang suka nih sate kambing ya. Mm-mm. Nah, daging merah itu kalau dimasak pada temperatur yang tinggi jadi misalnya kayak dibakar ya kayak terus di apa namanya itu kayak di grill gitu Di ya. grill. Nah, itu di grill, dibakar kayak gitu. Itu kalau misalnya apalagi kan dalam waktu yang cukup lama, apalagi sampai yang gosong. Kalau kata orang kan gosongnya yang enak gitu. Nah, justru itu memang betul sih yang enak yang ya apa ya, Bener, yang bener, bener. ya, yang Mm-mm. enak-enak itu biasanya nggak sehat ya katanya. Nah, ini juga benar Iya, iya. terjadi yang gosong. Nah, yang gosong-gosongnya itulah yang sebenarnya katanya merupakan suatu substansi atau Mm-mm. senyawa yang dihasilkan karena proses pemasakan pada temperatur yang tinggi. Nah, senyawa ini katanya bersifat karsinogenik. Ya, karsinogenik itu diduga katanya bisa berperan dalam terjadinya kanker. Jadi yang bahaya itu ya gosong-gosongnya. Kalau sate boleh nggak dimakan? Ya boleh, boleh aja gitu kalau makan sate gitu ya. Oke, oke. Jadi kalau misal sate itu dimasak atau dipanggang yang nggak terlalu gosong gitu, ya well cook aja Mm-mm. gitu, pas itu nggak apa-apa ya, nggak bahaya dok ya. Abis kan Nggak kita kan bahaya. mencoba menghindari Betul. goreng-gorengan, jadi kita pengennya bakar-bakaran. Uh-uh. Iya, tapi Iya. ternyata ada yang bilang nggak boleh, takut cancer gitu. Jadi ini mitos ya dok ya. Jadi makan Mm-mm, sate nggak bikin betul. kanker. Enggak bikin kanker kecuali Mm-mm. kalau bagian yang gosong ya. Karena kan orang kan bilang, duh semakin gosong semakin enak gitu ya. Nah itu itu Duh, yang apalagi harus apalagi diluruskan. bagian kalau sate kambing tuh ya ada bagian Mhm. gajinya tuh yang gosong-gosong terus kalau dimakan tuh ya Wah, nyes gitu loh aduh, kayaknya. Aduh, enak banget. itu Kalau creamy sedikit banget boleh ya nggak gitu. sih dong? Kalau sedikit boleh nggak? Iya,
Oke, sebenarnya kan yang kita hindari itu kan gosong-gosongnya ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan kita nggak bisa ngebuang Iya, semuanya gitu ya. Kadang-kadang kan iya. ada, tetap ada lah ya sedikit-sedikit. Ya oke lah kalau sedikit-sedikit toh. Sebenarnya kan kita juga nggak makan. Misalnya hari ini lauknya sate, besok sate lagi kan. Jadi kan biasanya juga lauknya kita kan bervariasi nih. Jadi kan ya Iya. oke sih kalau sekali-sekali kalau ada gosongnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi dikit Oke. aja gitu. Nah, let's say kita kan makan sate ini kayaknya hampir seumur hidup ya pasti pernah lah ya gitu. Nah, misalnya Betul. ada si gosong-gosong itu terlanjur masuk ke dalam mulut kita gitu kan. Nah, itu diserap nggak sih di usus kita? Nah, sebenarnya itu juga yang Mm-mm. masih agak bingung ya, karena kan itu kan Mm-mm. senyawa yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Nah, Mm-mm. senyawa yang masuk ke tubuh kita itu karena itu bersifat karsinogenik ya, jadi kayak ibaratnya itu kita terpapar terus nih. Jadi misalnya hari ini kita makan gosong, besok kita makan gosong. Jadi kayak kita itu kayak terakumulasi gitu. Jadi akumulasi dari pajanan terhadap si gosong-gosong ini karena ini yang katanya nantinya ya Mm-mm. berisiko atau nantinya punya risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya kanker kayak gitu. Nah, ada nggak sih maksudnya Hmm. cara untuk menyiasati gitu? Misalnya kayak, wah, Hmm. kayaknya tadi makan gosongnya agak kebanyakan sedikit deh gitu. Apa habis ini langsung makan buah ya atau sayur ya, biar dia kedorong keluar, kebuang lagi gitu pada saat kita BAB gitu, mungkin nggak sih dok? Iya, nah itu sebenarnya jatuhnya gini. Jadi kalau misalnya kita makan buah dan sayur, Mm-mm. nanti kita akan mungkin ini akan masuk ke sesi yang bagian pas akhir kali ya mau nutup gitu, gimana sih tipsnya supaya kita mencegah ya. Nah itu salah satunya jadi perbanyaklah makan sayur dan buah ya, karena kan sayur dan buah itu kan memang banyak kandungan vitaminnya ya, kemudian banyak kandungan antioksidannya ya, terutama sayur dan buah yang segar ya. Nah jadi itu yang nantinya akan melindungi kita, akan memprotek kita gitu dari radikal-radikal bebas ya. Nah radikal bebas itu contohnya yang tadi tuh yang Si gosong-gosong tadi. gosong-gosong itu, oke. Nah, Iya. sekarang nih dok, kalau makanan yang mengandung MSG atau mecin bikin kanker atau enggak? Wah, ini juga kayaknya kalau saya bilang, wah nggak boleh makan mecin, langsung abis ini akun saya full ya dengan ini ya, langsung Soalnya kan banyak generasi langsung mecin sekarang nih dok, generasi mecin. betul. Hmm. Generasi mecin ya, terus katanya Ya, kalau kalau nggak makan mecin sehari itu katanya nanti sakit kepala gitu ya, atau justru wow. kadang-kadang kalau atau kalau lagi suntuk misalnya kerja, ini kayaknya saya butuh micin gitu ya. Gitu. Oke, Iya, nah iya. sebenarnya micin itu sebenarnya kan kalau kita secara ilmiah kan kita ngomongnya kan monosodium glutamat ya, MSG gitu ya, Mm-mm. atau mungkin ada yang kenal istilahnya vetsin gitu ya. Nah, pada Mm-mm. dasarnya sebenarnya vetsin ini merupakan penyedap ya. Jadi kayak ditambahkan ke makanan Mm-mm. gitu ya. Jadi kayak aditif gitu ya, ditambahkan ke makanan sebagai penyedap. Nah, kalau Mm-mm. mungkin pernah dengar juga istilah kan suka dikenal ada istilah yang namanya umami. Nah, umami itu Umami. Mm-mm. ya umami itu adalah apa yang kita rasakan ketika kita mengkonsumsi yang si MSG ini gitu. Jadi, nah Oke. sebenarnya umami, rasa umami dari MSG ini ya, atau si MSG ini yang akan membuat sebenarnya kita lebih nafsu makan gitu. Jadi kan kalau misalkan kita tahu ya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang usianya sudah lanjut ya, kadang-kadang kan nafsu makannya kan mulai menurun gitu ya. Nah sebenarnya Oke. kalau kita tambahkan rasa umami ya, misalnya kita tambahkan MSG-nya sedikit ya, itu lebih merangsang nafsu makan, orang kan jadi lebih enak makannya. Sama kayak kita, ya kayak misalnya kita pada keadaan normal nggak sakit gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita makan kok hambar ya gitu, itu kan juga nggak enak karena kan ada rasa yang kurang. Nah jadi sebenarnya kalau apa makan micin ya dalam porsi yang memang direkomendasikan ya per harinya ya itu nggak apa-apa gitu, dan sampai saat ini pun belum ada maksudnya bukti ataupun hasil penelitian yang bilang kalau makan MSG itu bisa bikin kanker gitu, atau kadang-kadang ada orang bilang makan mecin itu bisa bikin idiot atau ya bikin bodoh gitu ya. Nah, itu juga Mm-mm. belum terbukti gitu. Jadi Itu juga nggak selama ada tidak berlebihan. penelitiannya.
yang Nggak kalau ada makan banyak penelitiannya versin dok. bikin mungkin kecerdasannya kayak nggak berkembang atau Menurut malah menurun gitu, nggak ada ya? nggak ada sih dok, sampai saat ini saya juga belum baca gitu ya. Makanya Heeh. jadi kan eh, kata orang, oh makan mecin tuh nggak boleh nih, nanti bikin kanker. Wah itu juga sampai sekarang itu belum ada buktinya gitu. Jadi selama kita konsumsinya dalam batas yang direkomendasikan per hari, dalam batas wajar, itu oke-oke aja gitu ya. Itunya. Oke, kita kan nggak bisa tahu ya berapa banyak itu, berapa gram itu micin yang ada di dalam misalnya makanan atau snack gitu. Mm-mm. Nah, mungkin Mm-mm. kalau misalnya di Betul. dalam makanan tuh kita bisa ini ya, kita bisa takerin ya dok ya. Oh ini udah enak Mm-mm. gitu. Nah kalau di dalam snack ini kan kita ya udah emang begini, segini banyaknya gitu. Jadi kalau mau habisin ya berarti kamu makan segitu banyak vetsin gitu atau MSG. Itu apakah harus di apain dok? Apa dikurangin? Apa dijadwalin? Apa gimana nih makan snack yang mengandung MSG ini? MSG itu iya. Mm-mm. Jadi mungkin lebih lebih ke, jadi kalau misal kita beli makanan, jangan lupa kita cek dulu kan, biasanya kalau di kemasan makanan itu belakangnya kan ada kayak kotak kecil ya yang Ya. ingredients gitu, ingredients terus Mm-mm. ada kandungannya gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sodium atau natrium. Nah, di Oke. situ nanti terlihat. Nah, biasanya makanan-makanan kemasan itu natriumnya itu cukup tinggi. Jadi bisa sampai berapa ribu miligram gitu ya, atau Wow. berapa ratus miligram. Nah, itu yang Mm-mm. perlu kita perhatikan karena uh, itu kan tulisannya memang natrium. Jadi kita sebenarnya kita nggak bisa ngebedain total bagaimana kita ngebedain mana garam dan mana mecinnya gitu. Karena kan sebenarnya pada Oh, dasarnya oke. MSG itu kan monosodium, jadi sodium itu kan natrium, jadi kan itu juga ada kandungan natriumnya gitu kan. Jadi Oke. sebenarnya agak susah kita bedain, tapi kita bisa lihat dari kandungan natriumnya. Ya, jadi natrium atau kadang-kadang ada salt ya, garam gitu. Nah, itu kita lihat. Mm-mm. Jadi kalau di kalau di batas yang boleh Mm-mm. direkomendasikan ya, kalau dari WHO itu mengatakan tuh nggak boleh lebih dari 5 gram per hari. Jadi Oke. sebenarnya cukup banyak ya kalau kita lihat ya, 5 gram ya. 5 gram itu Mm-mm. kurang lebih itu setara dengan nggak lebih dari 1 sendok teh gitu. Nah, Oke. gitu. Nah, Iya, iya, iya. iya, gitu. Nah, Kalau paling kalau bagus ya. dokter, iya kalau Mm-mm. dokter kasih tahu kayak nggak lebih dari 1 sendok teh, nah itu kebayang tuh. Jadi jumlahnya Uh, segitu. uh, Iya, oke, uh, oke. mm. Jadi MSG ini nggak ada penelitiannya ya untuk penyebab kanker ya dok ya? Enggak, Oke, kecuali oke. kalau memang dia kan selama dia dalam batas yang masih direkomendasikan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia batasnya sudah melebihi rekomendasi, apalagi setiap Mm-mm. hari nih ya, jadi kayak apa, asupan si MSG-nya itu berlebihan banget. Nah, itu justru nanti akan menimbulkan dampak-dampak yang lain. Jadi kita tahu juga ya kalau misalnya kalau ada orang-orang tertentu yang kalau makan mecinnya itu kebanyakan bisa sakit kepala, dan itu memang betul. Jadi Oke. ada yang sakit kepala, terus ada juga yang mengalami kayak istilahnya itu kayak Chinese restaurant syndrome ya, jadi sindrom Hmm. restoran Cina gitu ya, itu nama nama ininya ya, nama penyakitnya gitu ya, itu karena Ah, kebanyakan micin gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, atau juga ada yang bilang itu dari referensi-referensi itu bisa mengakibatkan intoleransi glukosa gitu ya. Jadi ya kayak hmm. gitu-gitu. Nah, jadi selama kalau dia berlebihan, dia akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan Dampak ke yang tubuh lain. kita. Oke. Tapi kalau hubungannya sama cancer, nah itu yang Mm-mm. masih harus kita buktikan dulu nih. Kita cari tahu mungkin next ke depannya, mungkin siapa tahu ada penelitiannya gitu ya. Oke, oke. Nah, sekarang nih dok, nggak Mhm. kalah santer beritanya nih. Mie instan, apakah bisa bikin kanker? Iya, itu Dari tiga makanan pertanyaan favorit. dokter ketawa-ketawa terus jawabannya.
Karena itu bener-bener makanan favorit semua orang loh. Itu makanan favorit sejuta umat, apalagi yang Iya, namanya iya. mie instan, coba ya. Begitu saya bilang, nggak boleh makan mie instan. Wah, itu kan, Wah, itu. aduh, Atau, protes langsung nih, waduh, izin. bahaya itu. Apalagi kalau nanti ada perusahaan mie instan ternama gitu ya, terus saya bilang kayak gitu kan, oh nggak boleh makan mie instan. Nah, itu jadi sebenarnya juga sampai sekarang itu nggak ada bukti atau nggak ada penelitian yang bilang kalau kita konsumsi mie instan itu bisa mengakibatkan kanker. Sampai saat ini tuh nggak ada. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah mie instan itu biasanya tinggi kalori. Ayo, Oke. pernah lihat nggak satu bungkus berapa? Nggak pernah. Yang nggak nggak usah yang jumbo deh, nggak usah yang Eh, nggak kalau nggak yang kalau mie instan yang nggak jumbo itu kurang lebih di kisaran 350 sampai mungkin 350 400 ya, atau 300 sampai 350 kalori. Itu kalori. satu bungkus yang nggak jumbo. Nah, biasanya kita tambahkan apa? Kita tambahkan telur kan, biar enak. Terus kita Iya, iya. tambahkan kornet, ya kan, biar enak gitu ya. Keju. Keju gitu ya, topping-topping yang entahlah, topping-topping yang bikin menarik itu ya. Ya, jadi, nah Oh, segitu ya, Dok. sebenarnya, Saya nggak pernah lihat tuh ini apa angka kalorinya. Saya kalau lihat itu mie instan cuma lihat rasanya aja. Oh, ini. Oke, gitu. Cuma lihat rasanya, Dok. iya betul. Terus yang Oke. bikin unik nih, kalau kita makan satu nih ya, satu nggak kenyang, dua kekenyangan gitu ya. Kekenyangan. Gimana ini? Kekenyangan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau satu tanpa telur itu kan udah sekitar 350 kalori kan. Nah, sebenarnya Mm-mm. makanan yang tinggi kalori itu ya, yang kalau kita konsumsi terus setiap hari terus menerus tanpa diimbangi misalnya aktivitas fisik yang secara rutin yang Mm-mm. misalnya kayak paling enggak misalnya setiap hari adalah misalnya aktivitas fisik 30 menit misalnya, itu yang Mm-mm. udah paling gampang lah gitu ya. Nah, Ya, ya. kalau kita makan terus nih, terus kalorinya itu kan gede. Nah, kadang-kadang itu kan orang Indonesia tuh lucunya gini, makan Indomie, saya nggak boleh nyebut ya, makan mie Jangan dong. instan, Karena banyak iya merek nggak lain boleh, yang nggak lebih boleh. enak lagi. Iya, sama nasi gitu ya. Nah, bayangin dong, itu udah berapa tuh ya? Nah, udah 350 kalori tambahin nasi berapa? Nah, itu akan lama-lama itu kan dampaknya akan mengakibatkan peningkatan berat badan. Peningkatan Oke. berat badan akan menuju ke obesitas. Nah, obesitas inilah yang menjadi faktor risiko dari kanker. Jadi Oh, sebenarnya oke. indirect sih sebenarnya ya. Ya, Jadi oke. Jadi nggak bukan secara mie instannya langsung. sendiri ya, tapi jadi kalau mie instan yang Betul. dikonsumsi terus-menerus ditambah topping macam-macam menyebabkan Mm-mm. obesitas. Nah, obesitasnya itu yang Mm-mm. beresiko untuk Berisiko eh, untuk terjadinya kanker. oke, Iya. oke. Nah, kalau misalnya daging Oke. merah nih, Dok. Daging merah bisa nggak Daging. sih kayak steak Oke. gitu? Tadi dokter bilang daging kambing. Itu juga Mm-mm. resiko nggak untuk kanker? Iya, betul. Jadi yang namanya daging konsumsi daging merah itu dikatakan sebagai salah satu faktor risiko untuk kanker ya, terutama yang paling jelas itu adalah di kanker kolorektal ya. Kenapa ya? Karena memang di dalam daging merah itu sendiri tuh ada kayak semacam pigmen yang membuat itu jadi merah. Nah, itu yang nantinya katanya diduga bersifat karsinogenik katanya gitu ya. Terus yang kedua, karena kan daging merah itu biasanya proses pemasakannya kayak tadi dibikin sate gitu ya, atau Ya. di grill gitu ya, steak ya. Jadi kayak Mm-mm. dibuat dengan temperatur yang tinggi, dimasak dengan temperatur yang tinggi gitu. Mm-mm. Atau mungkin daging merah itu dibikin kayak jadi makanan yang diawetkan gitu loh. Jadi kayak mungkin dibikin dalam bentuk sosis, dalam bentuk ham kayak gitu ya. Nah, Oke. uh, ada tambahan-tambahan pengawet itu yang katanya diduga mengakibatkan apa ya, istilahnya tuh itulah yang diduga bersifat karsinogenik. Nah, jadi sebenarnya Hmm. daging merah itu iya salah satu faktor risiko. Tapi, nah ini ada tapinya. Bukan berarti kita nggak boleh loh makan daging merah gitu ya. Jangan dong. Karena betul, karena walau bagaimanapun daging merah itu sumber protein, sumber Iya, zat besi, ya. oke. Nah, jadi dan kita butuh zat besi, ya. Kita juga butuh sumber protein. Jadi yang harus kita ketahui di sini adalah batasannya. Sampai seberapa banyak sih sebenarnya kita boleh konsumsi daging merah, ya. Jadi kira-kira itu.
Oke. Jadi yang menyebabkan itu sebenarnya cara memasaknya itu ya yang terlalu panas, terlalu tinggi, ya, dan dokter bilang tadi Betul. diawetkan dengan bahan pengawet Diawetkan. yang dibekukan gitu ya. Ya, Oke, kurang jadi lebih yang bukan kayak dari gitu merahnya atau yang sendiri. Kalau misalnya gitu. undercook dong, kalau malah malah dimasaknya steak misalnya rare atau medium rare gitu, itu gimana? Mm-mm. Menyebabkan Nah, sebenarnya cancer juga nggak? Nah, pada dasarnya itu kan sebenarnya dia temperaturnya. Yang dilihat tuh Mm-mm. temperaturnya. Jadi kalau misalnya dia rare atau dia medium medium rare kayak gitu, sebenarnya itu kan juga tetap terpapar temperatur yang tinggi ya sebenarnya. Nah, Mm-mm. hanya yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau misalnya dia rare ya atau medium rare ya, istilahnya yang enggak well cook lah ya, itu justru Mm-mm. malah akan menimbulkan penyakit yang lain. Kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin kan orang kan bisa terinfeksi ya, kadang-kadang kan ada yang ibaratnya mohon maaf ada yang infeksi parasit ya, mungkin kalau di situ ada telur cacing, nah itu bisa Iya, Dok membunuh. Rita. Iya, oke. Oh, agak keputus tadi. Nah, Oh oke. oke, tadi Nah, keputus. kalau gitu Iya. tadi nyambung, kalau gitu nyambung juga sama frozen food dong, Dok, kalau gitu. Iya, oke. Iya kan? Nah, ini Berarti frozen food juga iya. kurang lebih bisa menyebabkan cancer ya? Nah, ini yang Iya, Dok Rita. mm-mm. Ya, tadi freeze Oke. lagi tadi barusan. Heeh. Oh, tadi Silakan Dok freeze. tentang, Oh, oke. silakan tentang Mohon frozen maaf food. ini. Oke. Freeze lagi ya, Dok. Halo, Dok. Halo, Dok. Freeze lagi Ya, ya, kah, ya. Dok? Uh, soalnya tadi saya lihat dokternya, dokter Kals agak berputar itunya, kayak Iya, loading iya, gitu. agak berputar. Iya, barusan kita berputar-putar berarti. Iya, oke. Nah, jadi kalau untuk statement dan untuk hasil penelitian yang benar-benar spesifik nyebut frozen food, itu saya nggak menemukan ya dok. Jadi sebenarnya ini juga masih kayak areanya tuh masih agak abu-abu ya dok kalau untuk frozen food, karena ada yang bilang frozen food itu tuh termasuk dalam kategori kayak makanan yang udah diproses seperti itu dok. Oke, Jadi makanan ibaratnya kayak olahan ya. iya, yang udah diproses gitu ya. Kalau udah diproses kan otomatis kan pasti akan ditambahkan banyak garam ya, ditambahkan nanti iya ditambahkan apalagi tuh gula kadang Pengawet. atau dibikin lebih gurih, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada yang bilang makanan yang diproses itu juga karena kan juga ditambahkan pengawet ya dok. Nah itu juga Iya. yang katanya itu yang diduga katanya ada kaitannya dengan risiko kanker. Tapi kalau untuk statement Oke. yang benar-benar frozen food itu enggak. Jadi sebenarnya memang Oke. frozen food itu tujuannya apa? Tujuannya itu kan sebenarnya untuk menghentikan pertumbuhan dari mikroorganisme kan. Jadi supaya jadi supaya Berarti mikroorganisme itu gitu. tuh betul. Nah, jadi sebenarnya ini areanya agak abu-abu, tapi yang pasti adalah ya jangan sering-sering aja gitu ya. Jadi Oke. ya anggap aja frozen food itu buat darurat lah gitu ya. Oke, Kayak gitu. oke. Bisa, bisa. Nah, kalau misalnya fast food, Dok. Nah, ini dia Fast nih. food. Ini juga enak nih. Aduh, ini juga enak loh bener. Saya pun suka sejujurnya. Nah, Oke, ya nah kan? itu tuh susah nih. Nah, sebenarnya fast food itu faktor risiko terjadinya kanker, tapi dia indirect, ya. Balik lagi, Kalau yang sama namanya seperti fast tadi food, ya. ya. Heeh. Iya, yang namanya fast food, yang namanya junk food, itu kan akan tinggi kalori ya dok ya. Kita tahu ya kalau kita makan fast food kan, misalnya ayam digoreng gitu ya. Terus abis Ya, itu ada kentang gitu ya. Terus ya. kita pesen nasi lagi gitu. Terus habis itu kita dikasih Kasih minumannya ya, keju. eh ya oke, dikasih keju. Terus minumannya juga nih, entah kadang-kadang minumannya ini tambah boba atau minumannya yang nanti ada ditambah es krimnya atau minuman yang Nah, soda seperti itu. gitu. Nah, itu Kok jadi paham banget, dia Dok? secara Kayaknya tidak suka langsung. banget ya. Iya. Itu makanan yang enak soalnya.
Iya, iya, iya. Nah, berarti itu secara tidak langsung Iya, ya, indirect tadi, sama seperti mie instan tadi, seperti itu di ya. instan tadi. Heeh, Iya, yang karena kalorinya betul. tinggi itu ya dok ya. Oke, nah sekarang obat herbal dok nih, kan maksudnya Obat herbal. dalam proses terapi cancer kan itu kan panjang ya dok ya. Jadi banyak yang Betul. mencari alternatif ke obat herbal gitu. Nah, benar nggak sih obat herbal tuh bisa membantu menyembuhkan ya cancer? Oh, oke, baik. Nah, ini yang selalu saya luruskan nih. Jadi maksudnya itu obat herbal itu dikatakan katanya memang kita tahu ya kalau misalnya kita di jalan tuh ngelihat poster, ngelihat brosur ya itu wah klaimnya luar biasa. Menyembuhkan penyakit bahkan bukan hanya kanker loh, semua penyakit itu bisa disembuhin gitu ya. Nah, yang ingin saya luruskan di sini adalah hati-hati ya. Hmm. Obat herbal itu eh, bukanlah obat utama. Jadi kalau misalnya menderita kanker, obat utamanya itu adalah apa? Obat utamanya itu kalau dia bisa dioperasi, benjolannya itu akan dioperasi. Nah, kemudian setelah dioperasi, dilakukan apa? Masih ada sisa-sisa kankernya, itu akan dibunuh lagi atau dimatikan ya, atau dihilangkan dengan kemoterapi ya, atau dengan radioterapi atau penyinaran istilahnya gitu ya. Nah, Hmm. kurang lebih seperti itu. Nah, obat Oke. herbal itu tuh perannya adalah sebagai komplementer atau pelengkap. Dan harus hati-hati juga kalau mengkonsumsi obat-obat herbal ya sebagai pelengkap pun harus seatas diskusi dan konsultasi sama dokter karena sebenarnya cukup banyak obat herbal yang belum ada penelitiannya yang sampai sekarang tuh kita nggak tahu ada nggak sih interaksinya sama pengobatan utama yang sedang dijalani. Nah itu Oh, yang iya, harus iya. Hmm. iya itu yang harus kita pastikan bahwa obat herbal itu bukanlah obat utamanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak ya dengan klaim-klaim itu sehingga kita memang bertumpu pada si obat herbal ini gitu Ya, ya. oke. Jadi walaupun konsumsi obat herbal tetap harus dikonsultasikan ke dokter onkologinya ya dok ya. Iya, betul, betul dok. Jadi Kadang-kadang akan suka lebih takut baik. kan, takut takut dilarang sama dokternya, jadi nggak bilang gitu. Oh, oke. Sebenarnya justru harus bilang karena Oke. dengan kita bilang ya, dengan kita terbuka, dengan kita jujur ya, maka dokter onkologi itu juga bisa ibaratnya bisa memberikan nasihat, memberikan saran ya. Sebenarnya pengobatannya itu akan seperti apa gitu, supaya tidak membahayakan pasiennya sendiri. Iya. Oke, biar pengobatannya tuh jalannya tuh simultan ya, bersamaan ya. Mm-mm. Oke, nah Mm-mm, dok kalau konsumsi betul. suplemen dan vitamin itu bisa nggak sih menurunkan risiko terjadinya kanker? Misalnya kita sering nih Nah, emang hobinya makan sate gitu kan. Nah terus vitaminnya dimakan banyak banget deh, A, B, C sampai Z semua kali dimakan gitu, minyak ikan, minyak-minyak lainnya. Nah itu bisa nggak dia membantu menurunkan resiko cancer dok? oke, nah secara umum ya, ini saya Hmm. sampaikan secara umum ya. Secara umum ada memang beberapa penelitian ya yang mengatakan bahwa konsumsi vitamin, ya konsumsi suplemen ya ataupun antioksidan itu bisa menurunkan risiko kanker ya. Saya ambil contoh yang paling banyak gitu ya hasil penelitiannya yang paling dan juga di masa pandemi ini paling banyak juga orang konsumsi itu vitamin D. Nah, Oh, katanya oke. vitamin D itu D3 ya. bisa menurunkan vitamin D3. Jadi bisa menurunkan risiko kanker. Jadi itu Oh yang serius? Mm-mm. itu benar-benar ini ya laris manis loh masa pandemi Laris ini manis vitamin D. bener-bener dok. Mm-mm. Laris manis begitu ya. Nah, oh, nah, kemudian ada lagi tuh suplemen-suplemen lain yang kan kita sering minum. Ada orang yang green tea, suplemen green tea itu juga bisa menurunkan risiko kanker. Jadi Suplemen green orang ada tea, minum oke. green tea, Nah ya, jadi bukan green bukan tea ya, minuman tehnya ya, bukan minuman teh hijau aslinya, bukan. minuman minuman teh hijau aslinya juga bisa. Oh Jadi oke. kan karena dia ada green tea itu kan pada dasarnya ada kandungan antioksidannya kan. Nah, jadi Mm-mm, mm-mm. karena salah satu teorinya katanya kanker itu kan
terjadi karena paparan dengan radikal bebas, ya kan? Karena radikal bebas, jadi mengakibatkan terjadinya kanker. Itu teorinya. Makanya orang konsumsi suplemen green tea atau minum green tea, gitu ya. Nah, Oke. kemudian yang tadi dokter bilang minyak ikan ya omega 3 ini juga Oh, kayaknya laris manis. Nah, itu juga nah bisa minyak ikan ya. tuh Jadi banyak dok. Ada minyak ikan biasa, minyak ikan hiu, ya kan? Ada hiu, krill oil. Itu tuh krill semuanya bisa ya? oil, itu bisa. Jadi Oke. silahkan aja. Jadi selama jadi kalau konsumsi minyak ikan pun juga konsumsilah sesuai dengan dosis anjuran yang ada di labelnya. Jadi jangan dibanyak-banyakin juga karena konsumsi omega 3 yang kebanyakan itu Heeh. justru jadi bumerang, nanti bisa jadi perdarahan. Jadi Hmm. konsumsilah sesuai yang eh, dosis anjuran yang ada di labelnya gitu Oke, ya. oke. Jadi Heeh. terus Nah, ada lagi heeh. nih suplemennya dok. Oh Kayak masih ada lagi? misalnya Wow, ada oke banget nih lagi dok. jadi Heeh. kan kadang-kadang tuh orang suka apa kayak kunyit gitu ya kan itu ada tuh suplemen-suplemen yang kunyit atau turmeric gitu ya Turmeric. Heeh. atau suplemen garlic atau bawang putih. Nah itu juga katanya bisa menurunkan risiko kanker. Jadi silahkan itu bisa dikonsumsi secara rutin sesuai anjuran ya. Oke, jadi kalau bisa saya summarize tadi vitamin D3, Mm-mm, minyak ikan, mm-mm, green mm-mm. tea, eh, Iya. seperti garlic, turmeric gitu ya, dok ya. Mm-mm. Mm-mm, Iya. oke. Wah, ini sobat klik Mm-mm. dokter nih bisa belanja sehat vitamin-vitamin ini ya dok ya menggunakan voucher dari acara kita hari ini nih. Oke, jadi ayo tulis pertanyaan yang sebagus-bagusnya biar bisa dapat voucher belanja sehat. Oke, nah yang paling penting nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya kanker kolon, dok? Oke, ini Mm-mm. lebih spesifik ke kanker kolon ya. Jadi Ya. Mm-mm. ada iya, jadi ada beberapa tips sebenarnya bagaimana kita bisa mencegah atau paling tidak kita menurunkan risikonya lah gitu ya. Jadi Ya, yang pertama setidaknya. itu paling enggak kan risikonya bisa kita turunkan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah screening. Itu jangan lupa screening. Nah, tetapi screening itu lebih diutamakan pada mereka yang usianya kalau dari referensi mengacu pada referensi luar negeri, mereka menganjurkan mulai pada usia 45 tahun itu udah mulai melakukan screening ya. Jadi Oke. entah itu di apa ya kolonoskopi ya. Jadi kolonoskopi itu kayak ibarat kita masukin selang tapi di ujungnya itu kayak ada kamera ya. Nanti kelihatan tuh di dalam usus besarnya ada apa dari Mm-mm. layar gitu ya. Nah, Oke. jadi itu salah satunya gitu ya. Jadi Oke. screening gitu Screening, ya. Nah, kolonoskopi. Nah, itu harus ada gejalanya dulu nggak, kolonoskopi. dok? Apa, oke, ini udah 45 Heeh, tahun, ya udah kita sekaligus medical check up tahunan, medical sekaligus check up. kolonoskopi gitu. Atau harus ada gejalanya dulu, dok? Tanpa harus ada gejalanya dulu. Jadi Oh, oke. bisa. Mm-mm. Iya, itu dari yang luar negeri ya. Jadi memang sih sebenarnya kecenderungan untuk kanker kolorektal itu kebanyakan kan usianya di atas 50 tahun ya. Jadi memang Mm-mm. makanya dianjurkan dimulai usia-usia segitu sudah mulai memeriksakan gitu ya secara rutin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Mm-mm. balik lagi tuh yang tadi Dok Kals bilang ya sayur-sayuran. Nah itu Oh, wajib oke, tuh. oke. Jadi oke Mm. ya. Jadi banyak konsumsi buah dan sayur ya sama gandum ya. Jadi kalau ya, sebenarnya kalau Hmm, roti kan paling enak kan rotinya bukan yang gandum ya. iya, Tapi kayaknya mulai benar. sekarang udah mulai harus dibiasakan. Oke ya, jadi itu. Nah, kemudian abis itu juga klise nih memang aktivitas fisik, tapi aktivitas fisik itu memang sudah dikatakan memang bisa menurunkan risiko kanker ya. Nah, bukan hanya Hmm, kanker kolorektal, tapi kanker secara umum ataupun penyakit secara umum itu bisa menurun risikonya dari aktivitas fisik ini, gitu oke. ya. Nah, Wow, oke. nah Nah, Dok, kemudian udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih. Saya mulai oh, bacain ya. oke. Iya, iya, boleh, boleh, Dok. Oke, pertama pertanyaannya dari Onyis 87. Halo dokter, bagaimana mendeteksi awal bahwa terkena kanker kolon? Terima kasih.
Silakan dok. Iya, oke, iya baik. Terima kasih. Tadi siapa Onis. Bapak atau Ibu Anis ya tadi ya? Mm-mm. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana cara kita mendeteksi untuk adanya kanker kolon? Nah, tentunya adalah memang kita mesti lihat dulu dari faktor risiko. Ya, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang itu untuk terkena kanker kolorektal. Nah, misalnya ya, saya ambil contoh faktor risikonya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jenis kelamin laki-laki itu dari hasil penelitian itu dikatakan faktor risikonya itu lebih tinggi untuk terkena kanker kolorektal ya Oke. dibandingkan perempuan gitu ya. Nah, Ya. kemudian usia ya. Usia yang tadi usianya itu di atas 50 tahun ya. Nah, kemudian juga riwayat kanker dalam keluarga. Jadi Nah. kalau misalnya Mm-mm. ada, nah itu tuh jadi ya, jadi yang ada riwayat kanker, apalagi ada riwayat kanker kolorektal dalam keluarga gitu ya. Nah itu yang menjadi trigger, makanya harus lebih cepat melakukan screening gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang usus besarnya dalam keadaan baik gitu ya. Nah kemudian juga ada faktor risiko lainnya itu adalah polip ya, apakah ada polip atau enggak gitu, karena diduga tuh polip itu nantinya ya, kalau misalnya polip itu tidak terdeteksi dan kemudian polip itu tidak ditangani, ke belakangnya nantinya itu katanya akan berisiko untuk terjadinya kanker kolorektal ya. Nah makanya kita harus lihat dari faktor risikonya antara lain itu. Nah kemudian kita juga harus perhatikan gejala ya, gejalanya itu, tapi gejalanya itu bukan yang hanya 1-2 hari ya, gejalanya itu yang sudah berlangsung cukup lama, misalnya Mm-mm. buang air besarnya berdarah gitu ya, atau misalnya ada perubahan di buang air besar. Jadi misalnya yang harusnya lancar nih tiap pagi gitu ya, tapi kok mulai jadi susah buang air besar ya, atau malah buang air besarnya itu kotorannya itu kecil-kecil, yang kayak apa, kotoran apa ya, yang Kotoran kecil-kecil bulat-bulat kambing gitu. gitu. Ya kayak kotoran kambing kayak gitu ya. Ya, Nah, ya, itu ya. juga Oke. harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya kok perutnya sakit gitu ya, atau mungkin kok apa, karena perdarahan, karena kan orang yang punya gejala kanker kolorektal tuh kadang-kadang bisa mengalami perdarahan sehingga HB-nya turun, anemia gitu. Nah, jadi yang kalau misalnya HB-nya turun, anemia, nah itu jangan lupa dicek ya, dipastiin penyebab perdarahannya itu apa. Nah, jadi dengan melihat faktor risiko ya, dengan melihat gejala ya, nah kita lakukan pemeriksaan ya, kita ke dokter ya, supaya apa? Supaya kita bisa menentukan ya apakah memang benar menderita kanker kolorektal atau enggak gitu Oke, ya. oke. Oh. Wow, jawabannya lengkap sekali ya, Dok. Terima kasih. Semoga sudah terjawab ya, Onyis. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Primark 777. Dok, berapa presentasi faktor genetika pada kanker, Dok? Nah, tadi sedikit dokter udah mention ya. Nah, tadi dokter bilang ini presentasi faktor genetik kanker kolon aja yang banyak terjadi pada pria atau seluruh cancer, Dok? Nah, kalau sebenarnya masing-masing cancer itu berbeda ya. Jadi kayak Oh, oke. misalnya kalau kanker kolorektal itu pria lebih sering gitu ya. Ya. Kayak kanker prostat otomatis pasti di pria aja gitu ya, karena prostat kan ada di pria gitu. Ya, kayak Tapi kalau kanker kayak leher kanker rahim. kanker leher rahim gitu. Nah, tapi kalau payudara kan enggak ya, pria juga ada, wanita juga ada. Tapi kecenderungan yang paling banyak itu adalah wanita daripada pria gitu. Jadi sebenarnya untuk kecenderungan untuk gender ini masing-masing kanker bisa berbeda. Ya, nah kayak kanker pala leher juga kecenderungannya cowok ya lebih sering gitu. Nah, tapi faktor genetik ini yang sebenarnya yang kadang-kadang menggelitik ya. Kadang-kadang ini juga yang bikin orang itu kayak terkesan gitu ya, terkesan sedikit-sedikit menyalahkan, oh ini keturunan gitu ya, ini Iya, oh kena kanker, betul. oh mungkin ada keluarga saya entah dari pihak nenek, pihak kakek atau siapa kan, Iya, iya. otomatis segitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah kalau kanker yang diturunkan ya, yang katanya genetik itu ya, itu kisarannya adalah sekitar 5-10%. Jadi Oke, sebenarnya sampai yang 10% ya. sifatnya
Iya, jadi sebenarnya kalau yang katanya diturunkan itu kisarannya 5-10%. Nah, sebagian besar ya, yang persentase lainnya yang besar itu ya, sebenarnya itu lebih ke arah karena lifestyle, karena gaya hidup. Oke, Gitu oke. ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya kena cancer, ya amit-amit jangan sampai kena Amit gitu. Tapi amit. kalau seandainya ada yang menderita cancer ya, nggak serta merta juga bilang oh keturunan gitu, enggak. Jadi ada faktor-faktor lain yang harus kita telusuri dulu gitu ya. Oke, justru faktor lainnya itu lebih besar prosentasenya dibanding faktor genetik ya dok ya. Oke, Iya oke, paham. betul. Semoga sudah terjawab Mm-mm. ya, Prima. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Meta Piuzar. Dok, risiko kanker lebih besar menimpa karena faktor genetik, betul atau tidak? Oke, ini hampir sama ya pertanyaannya ya. Iya, hampir Mm-mm. sama. Jadi kalau genetik, ya yang tadi ya balik lagi persentasenya nggak besar. Jadi kalau cancer itu kebanyakan kaitannya sama lifestyle. Jadi Oke, oke. kalau tadi kita 5-10% berarti sisanya ya lifestyle gitu ya. Oke, ini in general ya. Cancer in general In itu general, faktor terbesarnya mm-mm. adalah lifestyle. Oke. Nah, Lifestyle oke. betul. Semoga sudah terjawab ya, Mita. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Malehe Abi. Dok, perut buncit yang membesar dalam waktu hampir setahun, apakah tanda kanker kolon, dok? Nah, Oke, kayaknya mulai agak baik. agak langsung ini ya, langsung ingat ya, oh ini kayaknya perutnya membesar nih, bener nggak ya gitu. Gimana Oke, dok? Ini baik. perut membesar, perut buncit membesar ini salah satu gejala awal atau gimana? Iya, enggak, belum tentu ya. Jadi, Belum tentu. Oke. eh, betul. Jadi, kayak namanya perut besar ya, atau perut buncit ya, eh, kita harus cari tahu dulu buncitnya itu karena apa gitu ya. Ada juga kan biasanya orang yang perutnya membesar itu ada yang isinya cairan. Ya kita tahu yang kalau istilah medisnya antipes gitu ya. Jadi kalau ada yang perut besarnya itu karena ada cairan gitu ya. Kenapa ada cairan? Penyebabnya banyak ya, bisa karena infeksi ya, atau bisa karena keganasan juga gitu ya. Nah, atau perut yang besar, yang buncit itu ya emang karena faktor lifestyle ya, faktor pola makan ya, atau mungkin aktivitasnya kurang ya, jadi terlalu banyak misalnya duduk ya kan, kalau sekarang kan banyak orang itu kan duduk ya, gadget duduk ya, Ya, atau ya. di laptop kayak gitu ya. Nah, atau mungkin ya karena perutnya menjadi buncit ya karena kurangnya aktivitas fisik tersebut ya, Sedentary atau lifestyle ya dok ya, kita sebutnya ya ya. betul, kita sebutnya sedentary lifestyle, betul. Nah, atau bisa juga nih orang nih perutnya besar nih, perutnya buncit ya, kalau perempuan lagi hamil gitu ya, bisa aja ya gitu ya. Nah, jadi Nah belum biasanya tentu kalau misalnya gitu. istrinya hamil, bapaknya juga ikut membuncit tuh. Ikut buncit juga Iya. gitu. Oke, nah itu ya. Nah kadang-kadang kan itu kan. Nah, atau bisa juga nih perut orang tuh membesar ya karena di dalamnya itu memang ada massa ya, atau ada benjolan istilahnya ya. Tapi Oke. benjolannya itu belum tentu kanker kolorektal karena di dalam perut itu banyak sekali organ-organ. Jadi bisa aja bukan kanker kolorektal tapi kanker yang lain gitu ya. Nah, atau kemungkinan lain adalah kalau misalnya perutnya membesar ini ya mungkin ada sumbatan yang ada di usus sehingga Oke, oke. ya sehingga kan jadinya tuh kotorannya nggak bisa keluar ya, terakumulasi ya, kemudian banyak menghasilkan gas, akhirnya perutnya membesar. Nah, jadi kita belum belum bisa bilang orang yang perutnya buncit, orang perutnya besar itu udah pasti kanker usus besar atau kanker kolorektal, belum tentu. Jadi Oke, makanya kita pastiin dulu nih besarnya karena apa gitu ya. oke, oke. Tentunya. Ya, ya. Oke, Mm-mm. Malehabi, kita mesti pastiin dulu ya, apakah ini besarnya tuh karena apa. Tapi kalau udah 45 tahun bisa juga ya, sekalian periksa kolonoskopi ya dok ya. Di mana sih dok kalau Ya, periksa kolonoskopi itu, apakah harus di dokter internis atau bisa di lab-lab pemeriksaan atau gimana dok? nah kalau untuk kolonoskopi itu biasanya kita lakukannya di rumah sakit.
ya di rumah Oh, sakit. Iya, bisa dengan dokter bedah digestif biasanya ya, atau ya biasanya lebih seringnya sama dokter bedah digestif ya biasanya. Jadi karena itu kan melakukan tindakan ya istilahnya gitu. oke. Ya, semoga sudah terjawab ya, Malehe Abi. Kita lanjut pertanyaan terakhir, Dok, untuk malam ini. Iya. Dari Arlin Wirtasari, apakah buang air besar berdarah merupakan salah satu ciri gejala kanker kolon, Dok? Iya, betul. Buang air besar yang berdarah itu salah satu gejala di kanker di usus besar ya, atau kanker kolon gitu ya. Tapi tidak semua. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Karena buang air besar yang berdarah ya bisa juga karena ambeien atau Oke. wasir gitu ya. Jadi makanya yang harus kita perhatikan adalah berapa lama buang air besar berdarah ini sudah berlangsung. Terus-terusan, semakin lama semakin parah, ya. Nah, gejalanya menetap, ya. Nah, itu yang harus kita waspada. Jadi kayak warning sign gitu ya. Jadi kalau memang buang air besar berdarahnya itu dalam waktu cukup lama dan terus-terusan, nah itu yang suatu pertanda ya, jangan segera dicek gitu ya. Jadi jangan oh ini mungkin ambeien doang atau apa ya. Nah, itu harus dicek gitu ya. Oke, nah ceknya ke dokter apa, Dok? Apa ke dokter umum aja atau harus internis, spesialis onkologi langsung atau gimana? Nah, kalau untuk memastikan itu, kita bisa ke dokter bedah digestif, atau kita juga bisa langsung ke dokter onkologi, ya hemato-onkologi juga boleh, karena kadang-kadang untuk memastikan, kan misalnya nih keluhannya adalah buang air besar berdarah, nanti ada suatu pemeriksaan yang paling dasar deh biasanya itu kadang-kadang dokter itu suka melakukan pemeriksaan colok dubur. Ya, jadi colok dubur itu kayak memasukkan jari melewati anus gitu ya, tapi ini maksudnya baik ya, maksudnya bukan jorok. Itu melakukan pemeriksaan colok dubur itu adalah untuk melihat sebenarnya ada sesuatu yang salah atau enggak nih, ada kelainan atau enggak gitu ya. Jadi itu. Oke. Iya, wow, jelas sekali. Oke, jadi Bu Arlin, ini bisa aja ya, jadi salah satu gejala kanker kolon ya. Jadi sebaiknya segera diperiksakan jika ada gejala buang air besar berdarah yang terus-menerus ya, Dok ya. Yang terus-menerus, iya betul. Mungkin dalam berapa waktu, misalnya seminggu atau sebulan gitu berdarah terus, atau seberapa lama, Dok, baru kita harus cek dokter? Oke, ya. Kalau dari referensi itu dikatakan kalau misalnya di atas 2 minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya udah 2 minggu lebih ya, gitu. Kok nggak berhenti berhenti ya? Kok muncul terus gitu? Nah itu udah warning sign, better dicek ya kalau itunya. Oke, terima kasih, Dok. Wow, malam ini aku dapat info banyak sekali tentang cancer kolon ya, Dok ya. Dan juga cara-cara untuk menyiasatinya. Nah, Sobat Quick Dokter, nggak terasa banget nih kita hampir 1 jam berbicara dan ngobrol-ngobrol dalam acara hari ini. Tapi sebelum kita akhiri acara live hari ini, kita dengarkan dulu yuk closing statement dari Dok Rita. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dok Kals. Jadi karena hari ini kita ngomongin mitos dan fakta makanan ya, yang ada kaitannya sama kanker secara umum dan juga kanker kolorektal nih. Jadi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah bahwa kalau kita mau makan apa aja, iya boleh, bisa gitu ya. Tapi tahu batasannya. Jadi oke, mau makan sate boleh, gitu. Iya gitu, makan mie instan oke, yes gitu ya, atau mau makan yang kayak misalnya kayak yang fast food boleh, tapi kita tahu batasannya gitu. Jadi jangan misalnya hari ini fast food, besok rendang, besok apalagi tuh yang sate padang, sate kambing gitu ya, besoknya steak gitu ya. Nah jadi dibuat bervariasi. Jadi sebenarnya kita bisa makan apa aja selama itu masih dalam batas yang direkomendasikan ya. Jadi konsumsi makanan secukupnya ya, kemudian banyak konsumsi buah dan sayur itu bisa menurunkan risiko ya untuk kanker secara umum dan juga kanker kolorektal. Kemudian aktivitas fisik ya itu juga penting ya. Nah kemudian
selain itu yang ingin saya luruskan adalah bahwa jika memang Bapak Ibu ya teman-teman semua ya ingin mencari informasi yang benar ya, informasi yang terpercaya, carilah informasi tentang kanker di media massa ya, entah itu bisa di koran atau di media cetak ya, atau misalnya di website-website yang terpercaya. Jadi jangan langsung percaya dengan yang abal-abal gitu ya. Jadi carilah informasi yang benar, dan kalau misalnya saat ini ada di antara Bapak Ibu ya teman-teman yang memang sedang menderita kanker ya, carilah pengobatan yang benar-benar ke dokter gitu ya. Jadi kalau saya sih bilangnya berobatnya itu ke orang bodoh aja, jangan ke orang pinter gitu ya. Karena kan biasanya kalau orang-orang kan sering nanti, oh saya ke orang pintar nih gitu ya. Nah kalau orang pintar kan nanti dikasih obatnya beda gitu ya. Jadi berobatnya ke orang bodoh aja gitu ya. Jadi maksudnya berobat ke dokter ya. Bodoh. Iya, orang bodoh gitu ya. Padahal dokter onkologi kan jago-jago dok ya. Betul, betul. Jadi berobatlah ke dokter onkologi, dapatkan pengobatan yang benar-benar sesuai ya. Dan kalaupun memang butuh obat herbal, selalu komunikasikan ya dengan dokter onkologinya. Iya, saya kira itu ya. Tetap sehat, tetap semangat ya untuk Bapak Ibu semua. Itu aja dok. Oke, sekali lagi terima kasih dok atas waktunya, atas sharingnya. Dan terima kasih juga buat Sobat Klinik Dokter yang telah menyaksikan acara live IG Talk malam hari ini.